Tema yang akan kita berbagi hari ini tetap sumbernya adalah kitab hadis Bulughul Maram. Hari ini kita akan membahas makna zuhud. An Sahal bin Sa'ad qala, dari seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, apa kata Sahal bin Sa'ad? Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menghadap langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini bertanya ke Rasulullah, faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Jika aku mengamalkan amalan ini, jika aku melaksanakan perbuatan ini, maka Allah akan sayang kepadaku dan akan cinta kepadaku. Dan begitu juga manusia yang ada di sekitarku juga akan sayang dan akan cinta kepadaku. Maka dijawab pertanyaan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, jadilah engkau orang yang zuhud dalam urusan dunia, maka yuhibbukallah, Allah pasti akan cinta kepadamu. Wazhad fi ba'indan nas, dan zuhudlah engkau dalam urusan apa yang ada pada manusia atau pada orang lain, maka yuhibbukan nas, manusia akan cinta kepadamu. Hadis ini dalam kitab Bulughul Maram ini dikatakan rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanadnya adalah baik. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya sekarang itu zuhud itu apa? Ya, banyak orang memahami zuhud itu meninggalkan dunia secara total. Jadi apapun yang berbau dunia, ya, itu ditinggalkan secara total. Terus terang, dunia itu satu realita, satu keniscayaan yang tidak kita bisa hindari. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengajarkan kepada kita dalam satu doa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ justru Allah mengajarkan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk memohon dan meminta kepada Allah, kepada Tuhan kita, yaitu Rabbana, ya Tuhan kami ya Allah, atina, berikan kepada kami ya Allah sebagai hamba-Mu ini ya Allah, yang beriman kepadamu ya Allah, yang beriman kepada kitab suci Al-Quran ini ya Allah, fid dunya, agar kita hidup di dunia hasanah. Segala apapun yang membuat kita hidup hasanah di dunia ini, Allah suruh kita untuk memohonnya kepada Allah, dan itu tidak dilarang. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Banyak. Contoh, penguasaan terhadap ekonomi. Bagaimana kita bisa hidup hasanah di dunia kalau ekonomi kita murat-marit? Bagaimana kalau kita akan menjadi orang yang mendapatkan hasanah di dunia, sementara ekonomi yang kita butuhkan, apalagi yang
bersifat primer untuk kehidupan kita dikuasai dan dipegang oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kita, yang justru ingin menyengsarakan kita, maka mutlak adanya untuk kita menggapai hasanah di dunia, ekonomi harus kita yang pegang. Itu satu. Apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Kita ini harus berilmu, kita harus berwawasan luas, harus banyak hal yang kita tahu. Bahkan walaupun sanadnya ada yang mempertanyakan, Rasulullah pernah bersabda, ya utlubul ilma walau bisin, tuntutlah olehmu ilmu walaupun kau harus menyeberang jauh, walaupun harus pergi ke negeri Cina, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, apakah yang dituntut di negeri Cina itu ilmu tauhid di zaman Rasulullah? Apakah yang dipelajari di negeri Cina waktu itu adalah ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tafsir? Ya logikanya ya bukan. Kenapa? Karena Rasulullah masih ada. Jadi saya pernah membaca dalam satu sejarah tentang tembok besar Cina. Itu ternyata tembok besar Cina ini sudah ada 1000 tahun sebelum Masehi. Subhanallah, sekarang sudah tahun 2019 Masehi. Berarti sekitar hampir bahkan 3000 tahun yang lalu. Ini buktinya apa? Bahwa negeri ini adalah satu negara yang secara konstruksi bangunan, dalam hal ini saja misalnya, ini sudah negara yang maju dan negara yang sudah dikenal oleh dunia, bahkan oleh Rasulullah ketika itu. Nah, maka apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia ini gak bisa dibohongi. Politik, kekuasaan itu harus kita pegang. Ya gimana kalau kekuasaan ini justru dipegang oleh orang-orang yang memang ingin menghancurkan kita, yang ingin membuat kita sengsara dan sebagainya. Kenapa? Karena hal-hal yang berbau dunia itu, yang bersifat dunia itu adalah satu keniscayaan yang tidak kita bisa hindari. Tetapi apa yang dimaksud dengan izhad fid dunya yuhibbukallah? Walaupun dunia itu kita butuh, bahkan ada banyak hal dalam hal yang bersifat dunia ini menjadi kebutuhan primer untuk kehidupan kita, tapi tetap zuhudlah engkau dalam urusan dunia. Artinya apa zuhud dalam urusan dunia? Kita butuh dunia, tapi dunia itu bukan segalanya. Kalau istilah orang tua itu, dunia itu cukup ada di tangan, jangan masukkan ke hati. Ketika kita diamanahkan oleh Allah jabatan, ketika kita diamanahkan oleh Allah ilmu pengetahuan, ketika kita diamanahkan oleh Allah harta dan kekayaan dan sebagainya, hal-hal yang bersifat dunia, peganglah amanah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jangan berkhianat dengan harta kita, jangan berkhianat dengan harta yang diamanahkan oleh Allah, jangan berkhianat dengan jabatan yang diamanahkan oleh Allah, jangan berkhianat dengan kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang diamanahkan oleh Allah. Jangan berkhianat dengan segala apapun yang berbentuk keduniaan. Itu amanah titipan dari Allah yang akan kita diminta pertanggungjawabannya, bahkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dimasukkan ke hati. Cukup dunia itu kita pegang erat-erat dengan tangan kita, dengan tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah. Pegang amanah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kita butuh dunia, kita butuh harta dan sebagainya, tapi jangan sampai dunia itu membuat kita lupa diri, membuat kita tidak mengenal siapa saudara kita, siapa tetangga kita, membuat kita akhirnya tidak tahu halal dan tidak tahu haram, membuat kita lupa bahwa dunia ini sementara dan akan kita tinggalkan dan kita akan akhiri. Nah, ini yang namanya zuhud. Ya, zuhud itu bukan berarti kita tidak butuh dunia, kita butuh dunia, tapi dunia itu bukan segalanya dan jangan masukkan di hati.
Kalau sudah dunia ini dimasukkan hati, harta dimasukkan ke hati, tidak terasa kita tahu-tahu jadi orang kikir, Pak. Ya. Kalau pangkat dan jabatan kita masukkan ke hati, akhirnya apa yang terjadi? Nggak terasa kita jadi, maaf, jadi orang zalim. Kadang-kadang demi jabatan itu, walaupun kita sudah nggak layak memegang jabatan itu, walaupun sudah tidak pantas kita memegang jabatan itu, walaupun kita sudah tidak disukai oleh orang-orang yang kita pimpin, tapi karena jabatan itu sudah masuk ke hati, apapun kita lakukan. Dan kita sudah tidak malu lagi melakukan apapun. Bahkan maaf, melakukan kezaliman, curang sana curang sini sudah menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena jabatan dimasukkan ke dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini yang namanya zuhud dalam urusan dunia. Kenapa? Karena bagaimanapun tingginya jabatan seseorang itu akan berakhir dan akan ditinggalkan dan akan dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun berlimpah harta seseorang, cerdas bagaimanapun, pintar bagaimanapun seseorang, tinggi bagaimanapun ilmunya, banyak bagaimanapun pengalamannya, ilmu itu akan ditanya oleh Allah, ma'amila bih, diamalkan untuk apa, digunakan untuk apa kepandaian dan kecerdasan itu. Apakah digunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat? Apakah pandaiannya itu digunakan untuk membela kebenaran atau justru untuk membela kebatilan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhud dalam urusan dunia bukan berarti kita harus hidup kere. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu di zamannya kurang kaya apa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dan dikutip oleh Dr. Muhammad Syafi Antonio dalam kitabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada super leader, super manager, ketika menikahi Khadijah, uang antarannya itu sekitar 1 on emas. Pak Juntung waktu nikah dulu dengan istrinya bawa 1 on emas nggak? Pak Jizat bawa 1 on emas. Rasulullah menikah dengan Khadijah itu uang antaranya 1 on emas plus ya 100 ekor unta. Nah, ekor unta yang biasa tuh sekarang 1 ekor ya sekitar 20 juta lah. 1 ekor unta yang normal. Kalau 100 berarti 2 miliar. Itu Rasulullah. Berarti Rasulullah itu bukan orang miskin. Tapi ya Rasulullah itu walaupun berlimpah hartanya seperti itu, uangnya, kekayaannya digunakan untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah dan modal dalam menegakkan agama Allah dan menyampaikan risalah. Subhanallah. Banyak sahabat misalnya Abdurrahman bin Auf itu bukan orang miskin. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bukan orang miskin. Tapi dunia itu bukan segalanya. Dunia itu adalah hanya sementara. Harta itu hanyalah ada sementara. Nah, inilah yang disebut izhad fid dunia. Zuhudlah engkau dalam urusan dunia. Kalau kita zuhud dalam urusan dunia ini, Allah sendiri yang bilang, kenapa sih? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa? Allah sendiri yang bilang wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa dunia itu adalah walaupun kita butuh, tapi tetap akhirat yang lebih utama? Karena akhirat itu adalah apa, tidak akan berakhir dan akan selamanya dan tidak akan punah kehidupan akhirat itu. Maka kalau ada orang berkata kematian kematian itu adalah berakhir semua persoalan di dunia, tidak. Ya, mungkin sebahagian. Tapi justru
kematian itu adalah awal di mana kita akan memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak ada akhirnya, kehidupan akhirat. Dan disitulah kita akan mendapatkan balasan dari apa yang pernah kita lakukan di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau seandainya baik yang kita lakukan ketika hidup di dunia, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Ya. Tapi jika negatif, maksiat, dosa, kemungkaran yang kita lakukan dan tidak sempat bertaubat sebelum mengakhiri hidup kita, ya balasannya adalah murkanya Allah. Dalam hal ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita seperti ini, insya Allah Rasul yang menjamin izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau, hei sahabatku, kata Rasulullah, dalam urusan dunia, yakinlah kau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dicintai oleh Allah, urusannya lain, Pak. Ya, jangankan Allah yang cinta, ya, jangankan Allah yang sayang kepada kita. Orang di sekeliling kita perhatian dan sayang kepada kita pun, subhanallah, hidup kita cukup lumayan banyak. Apalagi kalau Allah yang mencintai kita. Allah yang mencintai kita, Allah yang menyayangi kita. Nah, inilah salah satu cara bagaimana supaya Allah cinta dan sayang kepada kita. Kita bukan dilarang untuk kaya, kita bukan dilarang untuk mempunyai kekayaan yang berlimpah, kita bukan dilarang oleh Allah untuk mempunyai satu jabatan yang strategis, yang tinggi, kita bukan dilarang oleh Allah untuk punya ilmu pengetahuan, kecerdasan, keintelektualan, apapunlah namanya. Gak dilarang oleh Allah hal-hal yang berbau dunia, itu gak dilarang. Kenapa? Karena dunia keniscayaan yang kita tidak bisa hindari. Tetapi walaupun berlimpah harta kita, janganlah harta itu, maaf, yang akhirnya membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah jabatan itu yang mengakibatkan kita akhirnya dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kepandaian dan kecerdasan itu yang akhirnya membawa kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinya harta yang sudah tidak, ya, lagi tidak diridhoi oleh Allah itu yang seperti apa? Ya, harta yang dicabut oleh Allah keberkahannya, jabatan yang dicabut oleh Allah keberkahannya, keilmuan, kepandaian, keintelektualan, kecerdasan yang sudah dicabut oleh Allah keberkahannya. Nah, cirinya simpel aja, satu, ya, harta yang dicabut oleh Allah keberkahannya, harta walaupun berlimpah, walaupun makin luas rezekinya, tapi membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat ibadahnya semakin gak beres. Tinggi bagaimanapun ilmunya, kalau sudah dicabut oleh Allah keberkahan dari ilmu dan kepandaian dan kecerdasannya, makin pintar dia, bahkan mungkin dikenal orang, wah, profesor, doktor, gak ada lagi tuh, wah, kalau sudah dia bicara tentang masalah itu, oh, gak ada lagi yang mampu mengalahkan dia, dikenal. Yang penting bukan hanya ilmu yang banyak saja, tapi bagaimana ilmu itu diberkahi oleh Allah. Gimana ciri-cirinya? Kalau ilmu dan kepandaian dan kecerdasan itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat ibadah kita semakin baik. Jadi kalau ada orang gara-gara sibuk ngurusin dunianya, sholatnya mulai tertinggal, bahkan ditinggalkan, puasanya makin gak jelas, jangankan puasa sunnah, puasa wajib Ramadan pun sudah mulai dianggap sebagai beban. Nah, ini tandanya keberkahan dicabut oleh Allah. Ciri yang kedua, keberkahan itu apa? Kalau keberkahan gak dicabut oleh Allah, makin tinggi ilmunya, makin tinggi jabatannya, makin berlimpah hartanya, justru semakin tawadhu, rendah hati, bersahaja, dan subhanallah, yang mendapatkan manfaat dan kebaikannya bukan hanya dirinya. Yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, dari pangkat ilmu dan jabatannya, bukan hanya dirinya, tapi keluarganya, bahkan orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, dari jabatannya. Coba kita berpikir, Pak, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah.
Sudah berapa banyak orang yang terzolimi dengan pangkat dan jabatan kita. Sudah berapa banyak orang yang sakit hati karena kepandaian dan kecerdasan kita. Sudah berapa banyak orang yang kecewa dan terzolimi, maaf, karena harta kita, atau karena ingin kita mendapatkan harta tersebut. Itu tandanya harta itu sudah tidak lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ciri cara bagaimana kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, wazhab fi ma indan nas. Wazhab fi ma indan nas. Artinya apa? Wazhab fi ma indan nas. Zuhudlah engkau dalam urusan manusia. Atau apa artinya? Ya, mungkin yang gampangnya begini, Pak. Ngelihat tetangga kita senang, melihat tetangga kita sukses, jangan ada iri di antara kita, dan jangan ada iri pada diri kita terhadap kesuksesan tetangga kita. Kalau tetangga kita berhasil, kalau teman kita sukses, justru kita ikut bahagia dan ikut senang karena kesuksesan dan kebahagiaan dan keberhasilan tetangga dan teman kita. Jangan ada iri di antara kita. Jangan ada hasud dan dengki pada diri kita atas kesuksesan yang ada dan diraih oleh teman kita, oleh saudara kita. Ini namanya zuhud dalam urusan apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau seandainya dia misalnya maaf, ada kepedulian kepada kita, ya alhamdulillah. Kalau ada perhatian kepada kita, ya alhamdulillah. Nggak perlu kita ini maaf, mentang-mentang mungkin teman kita orang sukses, teman kita mungkin bisnisnya sukses, hartanya mungkin kita lihat, nggak perlu. Kita punya harga diri, Pak. Rasulullah mengatakan kalau diberi ya terima, kalau boleh jangan minta. Coba bayangkan, Pak, ya, kita sendiri misalnya, kalau ada teman kita, ada orang dekat dengan kita, iri dengan kekayaan misalnya yang ada, yang Allah amanahkan kepada kita, iri dengan apa yang ada pada diri kita, bahkan timbul hasud dan dengkinya kepada kita, apakah kita suka kepada orang yang seperti itu? Jadi kuncinya bagaimana kita dicintai oleh Allah dan bagaimana kita dicintai oleh manusia sebetulnya tidak sulit. Apa? Satu tadi kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas.